105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip, senang sekali kembali bersama dengan sahabat Sirenda Tia Zara. Dan kali ini kita beralih pada program Dialog Sosial Budaya di edisi Rabu 28 Februari 2024 ya. Keluarga Sip, tema di hari ini sebagaimana yang sudah Tia sampaikan sebelumnya, seru dan asik banget untuk kita bahas lebih dalam, apalagi bersama dengan narasumber yang sudah hadir, orang-orang yang sudah pakar di bidangnya. Keluarga Sip, sayang sekali kalau Anda tidak bergabung di line interaktif kita di 081222010159 ya. Atau Anda juga bisa DM Instagram kita di Sip FM ya. Baik keluarga Sip, di radio sudah kehadiran ini narasumber kita di hari ini, yakni Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA Datuk Said Marajanan Put ya, selaku tokoh adat dan budaya Sumatera Barat. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Buya, aktivitasnya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah normal, lancar. seperti biasa. Oke, baik ya. Dan di sebelah Buya juga ada ini keluarga Sip, narasumber kita tentunya. Ini kayaknya tandem kedua kali sama Tia gitu ya. Ini ada Ibu Dr. Wirdaningsi MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wir, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tadi sempat ada agenda lain ya Bu Wir ya, Iya. tapi masih menyempatkan untuk hadir di radio demi pengupasan tema di malam hari, di pagi hari ini seperti itu ya. Oke keluarga Sip, ini kembali kita undang Anda untuk silakan bergabung di line interaktif kita nantinya dengan pembahasan hukum pernikahan sesuku di Minangkabau. Baik keluarga Sip, kita enaknya ke Buya Mul dulu ini ya, Bu Wir, terkait dengan hukum pernikahan sesuku di Minangkabau. Mungkin anak kemenakan kita ini Buya, ada beberapa yang mereka tahu bahwa pernikahan sesuku ini tidak diperbolehkan karena cuma sebatas itu saja. Kalau kita lirik dari histori atau sejarahnya Buya, bagaimana sih sebenarnya kenapa pernikahan sesuku itu dilarang atau tidak dianjurkan di Minangkabau seperti itu? Silakan Buya. Baik, terima kasih pemirsa pendengar Sip FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kajian kita tentang nikah sesuku ini sebenarnya tema yang sangat penting, sangat strategis untuk anak kemenakan kita di hari ini ataupun di masa-masa yang akan datang ya. Landasannya falsafah kita adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai gitu. Nah tapi itu tidak bisa kita lepaskan dari historis latar belakang adat Minangkabau sebelum Islam datang gitu. Nah itu tidak bisa kita tinggalkan gitu. Nah ada perdebatan atau pertanyaan dari generasi muda hari ini, misalnya anak-anak milenial atau Gen Z, itu satu hal yang wajar kan? Karena mungkin mohon maaf, kita para penghulu, datuk, nenek mama atau tokoh masyarakat belum atau tidak bisa menjelaskannya secara komprehensif. Nah, sehingga muncul pertentangan kenapa tidak boleh nikah sesuku gitu. Lalu ada juga yang agak lebih serius, tidak bangga menjadi orang Minangkabau. Kenapa? Karena menghalangi keinginannya untuk menikah dengan orang yang dia cintai, walaupun itu sesuku gitu kan. Lalu melawan kepada orang tua atau kepada mamanya, sehingga muncul kasus nikah lari itu atau nikah di bawah tangan gitu. Jadi ini perlu kita dudukkan secara komprehensif. Pertama, apa tujuan menikah dalam agama Islam ataupun dalam pendekatan adat budaya kita di Minangkabau? Secara umum bukan untuk
kebutuhan biologis saja, tapi untuk mengokohkan hubungan kekeluargaan gitu. Maka dalam filosofi kita di Minangkabau, yang nikah, yang kawin memang laki-laki dengan perempuan, tapi sesungguhnya itu adalah pernikahan dua keluarga besar gitu. Dalam rangka apa? Memperbanyak dunsana atau keluarga gitu. Memperkokoh ikatan kekerabatan gitu. Nah, kalau itu tujuannya tentu wajar, tidak direkomendasikan nikahnya itu sasuku atau istilahnya di yang lain nikah sekampung, tapi yang lebih lazim disebut dengan nikah sesuku gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga harus dudukkan apa maksud dari nikah sesuku ini gitu. Nah, karena di Loha nan bungsu beda antara kampung dengan suku gitu. Nah, misal kita ambil contoh sukunya Ampe Ninia. Nah, kalau sukunya Ampe Ninia atau 6 Ninia, berarti kampungnya ada Salo, ada Pitopang, ada Jamba, ada Kotianyi gitu. Nah, yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu nikah orang Salo sama orang Salo. Nikah orang Pitopang sama Pitopang, laki-lakinya Pitopang, padusinya Pitopang gitu. Itu yang dilarang. Nah, yang disebut dengan nikah satu sakampuang gitu. Nah, tapi masyarakat saya menyebutnya sasuku gitu. Nah, kalau misalnya yang dilarang itu adalah nikah sakampuang, berarti orang Salo laki-laki atau perempuan tidak boleh nikah dengan orang Salo juga gitu. Laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau misalnya laki-laki atau perempuannya Salo nikah dengan orang Pitopang atau dengan orang Jamba atau Kotianyi, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kampungnya beda, sukunya sama, yaitu suku Ampe Ninia gitu. Nah, dan dalam kajian adat budaya kita ini hampir sama dengan Loha Nantua ataupun Loha Nantanga ataupun di rantau gitu. Nah, kenapa dulu ada larangan nikah sasuku gitu? Nah, tentu harus kita lihat latar belakangnya. Dulu orang Minang ini kan dari satu keluarga di Tarata, kemudian tambah ramai menjadi koto, semakin ramai juga menjadi sebuah komunitas namanya Nagari ya, kampung Nagari. Itu kan bukan 5-10 tahun nih, itu mungkin puluhan tahun gitu. Nah, jadi dulu yang ada di satu wilayah misalnya Jorong atau Kampuang atau Korong gitu, mungkin cuma ada 2 atau 3 rumah gadang. Nah, di satu rumah atau 2 rumah gadang itulah masyarakat mulai berkembang dari keluarga inti bertambah jadi keluarga besar gitu. Nah, sangat mungkin terjadi ini ratusan abad yang lalu kan. Ratusan abad yang lalu laki-laki sebagai suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Mungkin saja dia pergi ke sawah, jarak sawahnya dari rumahnya jauh. Mungkin saja dia pai merantau. Nah, maka siapa yang mengurus anak-anak? Tentu istrinya. Nah, bisa kita bayangkan ratusan tahun yang lalu kan belum ada alat untuk mencuci kayak laundry sekarang gitu kan. Kemana masyarakat pergi mandi mencuci baju? Ya ke pincuran gitu. Nggak ada kamar mandi gitu kan. Ke pincuran. Nah, jadi bisa dibayangkan ratusan tahun yang lalu tuh kondisi masyarakat gitu. Nah, sangat mungkin misalnya seorang ibu melahirkan, dia punya bayi, terus mungkin saudara kandungnya yang juga perempuan juga mungkin melahirkan, jarak mungkin sebulan 2 bulan sama-sama punya anak gitu. Atau mungkin bibinya, eteknya punya bayi juga. Nah, dalam satu kondisi mungkin saja bayi ini dititipkan ke satu orang yang juga punya bayi gitu. Nah, lalu dia pergi ke sawah kah, pergi menyuci kah, pokoknya urusan rumah tangga lah gitu. Nah, kalau misalnya anaknya menangis, pasti seorang ibu melihat bayi menangis, ada rasa kasihan dan rasa ibanya. Nah, karena ini dianggap famili dunsana sekampung atau sesuku bahasa tadi gitu, ya dia susui gitu. Nah, maka
sejalan sebenarnya sebelum Islam datang, dikhawatirkan ini orang sasuku atau orang sakampung mirip seperti ketika Islam sudah hadir, sudah datang, sama seperti saudara sepesusuan. Nah, saudara sepesusuan dalam Islam dilarang untuk dinikahi, dia mahram kita gitu, dilarang untuk dinikahi. Nah, seperti penjelasan Allah dalam surah An-Nisa ayat 23. Nah, artinya itu sejalan juga dengan adat yang sudah menjadi budaya di Minangkabau waktu itu gitu. Kenapa? Karena dikhawatirkan ini saudara gitu, berdunsana gitu. Nah, maka tidak mungkin nikah dengan dunsana gitu. Maka muncullah aturan tidak boleh nikah sasuku atau sekampung kayak tadi itu. Nah, tetapi ada yang hubungan kekeluargaan, karib atau kerabat terdekat, dianjurkan malah dalam adat budaya Minangkabau, nikah pulang kabako. Baik. Nah, kalau misalnya mamanya punya anak perempuan, lalu si mama ini punya kemenakan laki-laki, dianjurkan untuk menikahi anak mama gitu, atau menikahi keponakan bapak. Kalau misalnya seorang ayah punya anak laki-laki, terus kemenakan dia perempuan, punya anak perempuan, dianjurkan untuk menikah pulang kabako gitu. Apa tujuannya? Yang tadi untuk mengokohkan hubungan kekeluargaan gitu. Nah, jadi di satu sisi dilarang nikah sasuku atau sekampung, tapi di sisi lain dianjurkan untuk mengokohkan hubungan kekeluargaan dengan menikahi anak mama atau pulang kabako gitu. Nah, jadi harus kita lihat secara proporsional gitu. Iya. Nah, lalu seiring dengan perjalanan waktu, ya tadi ceritanya ratusan tahun kan. Nah, ketika masyarakat sudah semakin ramai, nagari sudah banyak. Nah, para nini mama atau penghulu kita yang juga sudah memahami nilai-nilai Islam, adat bahasa syarak bahasa kitab Allah, mereka bisa menyesuaikan bahwa yang masih bisa dipertahankan itu adalah nikah sasuku atau sekampung yang satu payung gitu, yang penghulunya sama gitu. Nah, misalnya penghulu ampe ninia kampung Pitopang gitu. Mungkin sudah ada 2 atau 3 penghulu di kampung Pitopang gitu. Nah, yang sepayung ini karena sukunya satu itu ampe ninia, nah itu dilarang gitu. Nah, tapi kalau seandainya nagarinya sudah berbeda, wilayahnya sudah berbeda, itu dimaklumi, memungkinkan nikah orang Pitopang sama orang Pitopang atau orang Melayu sama orang Melayu, tapi daerah asalnya, nagarinya sudah berbeda. Nah, itu dimaklumi. Dimaklumi maksudnya apa? Dibolehkan gitu. Andai misalnya ada di beberapa daerah karena adat selingkah nagari, nah, misalnya boleh nikah tapi bayi dando gitu. Nah, itu tidak ada masalah kan. Yang penting kan tidak ada meremehkan, melecehkan adat dan budaya. Baik. Tidak ada melanggar hukum agama. Nah, jadi terbukti adat bahasa syarak bahasa kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Ketika ada yang kurang pas dari adat istiadatkah atau adat yang teradat atau adat yang diadatkan, pasti dia menyesuaikan diri dengan konsep adat dan sabana adat atau adat bahasa syarak bahasa kitabullah. Intinya adalah bahwa nikah sasuku ini harus kita dudukkan dalam kajian kita, khususnya bagi anak-anak milenial. Ini nikah sasuku ratusan abad yang lalu atau hari ini gitu. Nah, kalau hari ini pasti ada jalan keluarnya gitu. Yang penting jangan melakukan pelanggaran norma agama. Kalau dalam urusan adat pasti ada jalan keluarnya bagi nini mama atau penghulu kita. Karena fungsi nini mama itu adalah karuah menjanihan, kusik penyelesaian. Nah, yang penting ada jalan keluar dari problema atau persoalan yang muncul ketika memang ada kemungkinan antara laki-laki dan perempuan ini berjodoh. Jangan gara-gara ambuak sesuku nak jadi, dipelajari dulu. Kalau dia beda nagari, ada jalan keluarnya gitu. Baik, siap. Nah, yang penting jangan sepayung gitu kan. Iya. Nanti kalau kita bahas dari pendekatan agama,
kenapa dilarang menikahi saudara sepusuan? Karena itu sebenarnya sama dengan saudara kandung, gitu kan? Kenapa dilarang dalam Islam menikahi famili keluarga terdekat? Karena secara ilmu kesehatan, genetik itu menjadi masalah nanti kalau seandainya dari keluarga yang sama atau dari rumpun yang sama, gitu. Baik. Maka dalam agama pun diajarkan, carilah calon laki-laki, suami atau perempuan, calon suami atau istri dari keluarga jauh, gitu, dari keluarga yang berbeda, gitu. Supaya apa? Supaya nanti mendapatkan keturunan yang yang berkualitas, gitu. Baik. Jadi jangan dipertentangkan, gitu. Tapi kita lihat secara komprehensif, gitu kira-kira ya. Iya, dari closing statementnya Buya Mul ini, keluarga sip kayak ada secercah harapan untuk teman-teman yang terkendala karena pernikahan sesuku, gitu. Baik, nanti kita akan telusuri lebih lanjut nih. Kita ke Bu Wir sebagai seorang ahli dari antropologi, gitu ya, Bu Wir. Kita lihat bahwasanya ada di Minangkabau ini sebenarnya mereka memperlakukan yang namanya eksogami suku, gitu ya, ataupun eksogami kampung, gitu kan istilahnya. Mereka bahkan eksogami materi lokal atau materi lineal menurunkan garis keturunan ibu. Dan bahkan kalau seandainya si yang bersangkutan masih memaksakan diri untuk melakukan pernikahan sesuku, gitu ya, dengan yang sudah disampaikan ternyata mereka satu payung gitu, atau sepayung, atau mereka satu rumpun atau nenek mamanya, gitu ya, tapi masih memaksakan untuk menikah. Itu dari animo masyarakat apa yang akan muncul, gitu Bu Wir, yang terjadi dengan hal ini? Atau adakah sanksi yang akan diberlakukan ke yang bersangkutan, gitu? Tadi Bu Yamul sudah menyinggung mungkin denda, gitu ya, denda. Ini bagaimana sih dari kita memandang hal ini, gitu, memperlakukan denda misalnya yang fatalnya, apakah kemungkinan akan dibatalkan pernikahannya karena sudah dianggap sebagai melakukan sebuah pelanggaran, gitu, dalam Minangkabau? Ya, kan sebenarnya kan kalau kebudayaan itu adalah nilai aturan yang disepakati oleh masyarakat yang dijadikan pedoman untuk bertingkah laku. Baik. Dan itu dijadikan turun temurun dan dijadikan identitas. Ketika ada di luar aturan itu ada sanksi sosial bersama, dan pada intinya nilai itu kesepakatan bersama, gitu. Artinya konstruksi itu dibangun, nilai bersama itu atas kebutuhan masyarakat, gitu, atas keinginan dari manusia yang ingin menggunakan kebudayaan itu. Jadi misalnya kita beranjak dari kenapa kawin sesuku itu nggak dibolehkan, karena memang dianggap waktu masih dalam keadaan dalam homogennya masyarakat itu mereka memang sangat dalam keluarga, dalam rumah tangga yang sama, gitu. Jadi rumah tangga sama, beberapa kebutuhan dilakukan bersama, sawah bersama, kemudian jiwa bahwa anak itu anak dipangku kemanakan dibimbing, gitu kan. Jadi anak kita anak dia. Jadi kalau ada misalnya anak itu menyusui karena ada kebutuhan anak orang tua nggak ada, dia yang turun tangan untuk memenuhi kebutuhan si anak. Hari ini misalnya kalau kebutuhan si anak apa nggak bisa dibantu oleh si ibunya, dibantu sama bibinya, dan itu masih hidup. Tapi kalau dulu sampai menyusui, gitu, turun tangannya sampai menyusui si anak itu sehingganya terpenuhi kebutuhan. Jadi semangat fardu kifayahnya itu sangat tinggi dulu, gitu. Sangat fardu kifayah itu, jadi menganggap itu tuh sehingganya tidak bolehlah mereka satu kerabatan dan mereka pun tidak boleh nikah karena dia bersama, gitu. Nah, jadi problemnya keluarga itu sekarang kan sudah menyebar. Artinya kejadian-kejadian masuk persusuan, kemudian kedekatan itu sudah mulai jauh, gitu, dan tidak daerah. Nah, maka sebenarnya garisnya itu sudah jauh, gitu. Jadi kemungkinan untuk mendapat kesempatan kawin sesuku itu seperti kata Pak Mul, ada kecerahan untuk dibuka, gitu. Nah, ketika itu ada kata si pertanyaannya, ada juga yang masih maksa. Kembali kepada kita kata bahwa kebudayaan itu adalah konstruksi manusia dalam membangun kesepakatan aturan bersama. Nah, kembali kepada manusianya itu kembali. Aturan yang dia bangun itu lagi, apakah dia
dia bangun seperti itu, maka ada kesepakatan baru. Jadi orang Minang itu kan musyawarah mufakat. Baik. Buka lagi musyawarah mufakatnya yang kalau di dalam Islam kan istima jatuhnya, istima. Ada aturan-aturan yang diturunkan Allah, tapi ada aturan ketika berkaitan dengan perkembangan zaman, kontekstual zaman, kemudian ada yang bersifatnya hubungan hablum minan nas gitu, kan ada kesepakatan orang-orang yang berkompeten untuk memberi pendapat atau memutuskan gitu. Jadi mungkin ada pertemuan kalau memang ada perubahan itu ya kaum adat, kaum agama dan jadi pandai itu memang melakukan musyawarah mufakat. Apakah ketika ada dengan perkembangan zaman, dengan adanya keinginan yang sudah jauh jarak tempat yang sudah jauh, kemudian rumah tangga itu tidak seluas dulu, rumah tangga sudah mulai sifatnya keluarga-keluarga inti gitu kan. Jadi pencampuran yang terkait dengan antara keluarga itu mungkin yang keinginan untuk adanya mempertahankan kawin sasuku tapi beda daerah, kemudian sudah beda rumah tangga, kemudian sudah konteksnya juga sudah berubah, mungkin bisa dibangun sebuah konteks kesepakatan daripada yang namanya kepemimpinan kolektif daripada Minangkabau. Nah, Minangkabau itu kan jelas-jelas alim ulama, agama. Apakah ini akan bertentangan dengan agama? Itu dilihat. Apakah ini merusak hubungan sosial? Minyak mama. Apakah secara logika berpikir, secara logika kemanusiaan ada kaum intelektual yang memberi penjelasan. Akhirnya ketika ruang 3 ini memutuskan bahwa itu baik, tidak apa-apa, ya saya pikir bisa dilakukan. Jadi kebudayaan itu sebenarnya dinamis, tidak statis. Enggak statis, dia akan berubah. Jadi akan bisa berubah sesuai kesepakatan tadi yang Bu Wir mungkin maksud. ada beberapa oknum menganggap kalau yang kebudayaan itu statis, bukan. Kebudayaan itu adalah dinamis, dia akan berubah sesuai dengan kontekstual dan kebutuhan dari manusia yang memakainya. Dan umumnya manusia yang memakai kebudayaan itu beranjak kepada nilai apa yang dia anut sekarang. Ketika akan berbeda ketika dia belum memeluk agama Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, tentu akan terjadi perubahan. Nah, sama dengan kita kejadian, bisa saja secara Islam kalau itu tidak melanggar Islam itu bisa diteruskan. Tapi kalau ketika itu bertentangan dengan Islam, akan dicari alternatif solusi-solusi atas persoalan yang bersifat kontekstual. Baik. Ini kalau sudah ada solusi, berarti sudah duduk basamu gitu ya. Terus kemudian mencarikan solusinya. Bagaimana kalau case-nya gini Bu Wir, kita coba ke Bu Yamul gitu. Bagaimana case-nya Bu ya? Kalau seandainya misal di saat sebuah perkumpulan dan ternyata mereka tidak melibatkan ini mama ini, mungkin ada beberapa ya oknum kita sampaikan ataupun keluarga yang merasa bahwa udah lama di rantau gitu dan merasa bahwa ada istrinya tuh enggak ya ribet gitu ya, istilah sederhananya agak ribet, apalagi terkendala pernikahan sesuku. Mereka memaksakan diri untuk tetap menikah tanpa harus melibatkan nenek mama. Misal nih case-nya kayak gitu. Itu apa sanksi terberat bisa didapatkan itu Bu ya? Atau gimana? Atau boleh-boleh saja gitu? Ya, tadi kita tegaskan ya. Jadi sesuku itu berarti kan, atau sekampung tadi itu kan berarti kan dusanak dia gitu. Nah, kalau dusanak dia berarti dalam kajian agamanya, ini cerita ratusan tahun yang lalu ya. Berarti kan sedarah gitu. Masa dia mau menikahi adiknya? Nah, masa dia mau nikah dengan abangnya gitu? Nah, itu yang harus digarisbawahi gitu. Nah, jadi makanya kenapa dulu itu secara adat Minangkabau kalau ada orang nikah sesuku atau sekampung dianggap nikah sedarah gitu, harus dibubarkan gitu. Kenapa? Karena ya itu perbuatan terlarang gitu, haram gitu. Secara agama haram, secara adat budaya itu juga tercela gitu. Kan dibubarkan, tidak disetujui oleh nenek mak atau penghulunya gitu. Nah, tapi setelah perkembangan zaman, masyarakat semakin ramai, terjadi asimilasi budaya gitu ya. Nah, mungkin ke asal-asalnya dianggap sama gitu. Siapa? Sama-sama keturunan Adam kayak gitu ya. Adam dan Hawa gitu. Nggak boleh lagi nikah semuanya gitu. Makanya yang dipakai itu adalah pendekatan agama gitu. Walaupun mungkin dia sesuku atau sekampung, selama tidak satu payung,
maka itu dibolehkan. Apalagi sudah beda nagari. Nah, maka kalau kita ingin melestarikan adat dan budaya Minangkabau, ya jangan kita pertentangkan itu gitu. Kan bagi laki-laki banyak anak gadis kampung lain dan lancak-lancak gitu kan. Nah, bagi perempuan juga begitu kan, banyak calon suami dari suku kampung lain yang ganteng-ganteng gitu. Kenapa kita paksakan yang sesuku gitu? Nah, tapi kalau memang takdirnya memang yang sesuku seperti itu, pastikan yang sesukunya itu beda nagari, beda wilayah gitu. Supaya apa? Niat kita untuk membangun rumah tangga, terjadi keakraban, kedekatan dua suku, dua kampung yang berbeda. Kemudian nanti kalau Allah takdirkan kita punya keturunan, mendapatkan keturunan yang berkualitas ya. Kenapa? Nanti efeknya nanti kepada anak keturunan kita. Kalau misalnya kita ini sendarah, nauzubillah min dzalik gitu, atau sepesusuan atau satu payung gitu, nanti efeknya apa? Mungkin genetik anaknya bermasalah gitu kan. Nah, itu kan bersiko. Jadi dalam kajian agama ataupun adat, kalau ada perintah pasti itu ada manfaatnya. Kalau ada larangan pasti itu ada efek negatifnya. Nah, ini harus dipahami oleh kita, orang yang beragama atau orang yang beradat dan berbudaya. Jangan langsung melawan saja gitu, jangan langsung membantah saja. Kenapa saya nggak mau? Nah, apalagi misalnya karena tinggal di rantau, saya nggak perlu nenek mama. Nah, iyalah kalau seandainya semua urusan itu bisa selesai di rantau tanpa nenek mama. Siapa yang bisa menjamin nanti sudah tua-tua, istri tidak lagi mau mengabdi, berbakti kepada suaminya, anak-anak sudah hebat-hebat, sudah sukses-sukses semuanya, terlantarlah kita sebagai orang Minangkabau di rantau. Apa ujungnya? Pasti terkena pulang kampung. Pasti terkena dunsana di kampung gitu. Nah, jadi tidak boleh kita emosi. Oh, bisa saya selesaikan semua bisa diselesaikan dengan uang, tidak. Kalau kita memahami kita ini adalah makhluk sosial, kita punya hubungan kekerabatan antara ranah dengan rantau, antara rantau dengan kampung, maka nenek mama pengulu harus dihormati. Harus dihargai, harus diikuti petuahnya gitu. Baik, siap. Dari sini kalau harga sih makin jelas ya, bahwasanya pernikahan sesuku yang dimaksud yang tidak diperbolehkan itu sudah jelas runutannya. Tapi Bu Wir, ini terakhir sebelum kita ke segmen kedua nanti break ya. Nah Bu Wir, ada juga case sebenarnya di suatu daerah gitu ya, di mana mereka diusir dari daerahnya lantaran karena menikah sesuku, diinfokan seperti itu gitu. Akhirnya mendapatkan respon dari masyarakat, mungkin dikucilkan gitu ya, atau bahkan tapi lama-kelamaan itu kan luntur juga gitu. Di awal mungkin respon yang wajar yang akan dilakukan masyarakat ya seperti itu, dikucilkan, dikeluarkan dari nagari itu, mereka harusnya pindah gitu. Dan mungkin seperti yang Buya sampaikan tadi, bahwasanya mereka akan mendapatkan keturunan yang tidak ibaratnya kurang berkualitas, bisa kita sampaikan secara fisik mungkin gitu ya. Tapi apakah ini suatu hal yang wajar gitu Bu Wir dilakukan oleh masyarakat? Respon yang diberikan masyarakat ini suatu yang wajar, atau kita sebagai human being terima aja gitu misalnya? Karena sebagai makhluk sosial kita harusnya ya nggak apa-apa karena itu sudah pilihan mereka. Atau respon apa sih yang lebih baik sebenarnya yang dilakukan oleh kita sebagai masyarakat sekitar untuk melakukan atau memberikan tindakan kepada mungkin saudara kita yang melakukan tindakan pernikahan sesuku yang dilarang gitu dalam adat gitu Bu Wir? Iya, karena kalau ada kasus sampai diusir, karena memang itu sudah dianggap memang mereka sangat mempertahankan identitas kebudayaan mereka, identitas bahwa kawin sesuku itu memang tidak baik dan itu tidak boleh dilakukan, itu pantangan karena dianggap ketika kawin sesuku di dalam satu negara yang sama itu dianggap nanti membawa kemudaratan, membawa ketidakbaikan, membawa kelaknatan. Nah, makanya mereka kekeh untuk melarang. Maka kalau sanksi sosial yang dilakukan adalah pengusiran, dianggap tidak bagian ikut dalam aturan kebudayaan masyarakat setempat itu gitu. Tapi sebenarnya pada hakikinya masyarakat kalau yang betul-betul bagian dari Minangkabau ketika
ada itu kembali kepada keputusan kolektif tadi gitu. Kalau Oke. kan memang itu budaya Minangkabau Baik, banget di baik. keluarganya dulu, kemudian ada masalah dibawa lagi ke dare misalnya kan, diputuskan apakah ini perlu dilakukan. Biasanya kalau pengusiran itu sudah kesepakatan bersama. Oke. Atau daerah lain diberikan sanksi apa, sanksi sosial, diberikan macam-macam, sudah mulai alternatif diberikan oleh masyarakat gitu. Mungkin kalaupun ada terjadi itu, mungkin itu memang sangat masyarakat tuh kuat dengan identitas sebagai kebudayaannya, menganggap itu memang harus dilarang gitu. Tapi kalau misalnya dengan dunia yang sekarang sudah berkembang, keterbukaan orang Minangkabau itu sangat tinggi gitu, juga ada perubahan zaman yang tinggi, tentu kalaupun ada kejadian itu kembalikan kepada keputusan bersama. Tetap itu udah, walaupun mungkin mama sudah nggak berfungsi gitu, apapun tidak begitu kuat fungsinya, tapi Bu Wida melihat kekuatan keinginan otoriter itu tidak terjadi di Minangkabau. Iya. Minangkabau itu satu kaki, satu dalam menyelesaikan masalah bersama, itu menjadi titik penting dalam pengambilan keputusan. Iya. Bu Wida yakin betul itu. Dan mereka menganggap bahwa berkeluarga itu bagi orang Minangkabau tidak hanya persoalan satu individu, tapi adalah persoalan bersama. Iya. Keluarga akan menjadi sebuah keterlibatan yang besar dalam proses perkawinan gitu. Itu Ya, yang menjadi baik. sangat penting. Baik, terima kasih Bu Wirda dan juga Bu Yamul ini ya. Semakin tercerahkan ya keluarga SIP bahwasanya pernikahan susuku ini bagaimana, dan kita bisa mendapati bahwa ternyata Minang ini indah sekali ya. Ada semua berasa musyawarah, gotong royong secara bersama membuat sebuah keputusan gitu ya. Bu Wirda dan juga Bu Yamul, nanti kita akan kembali lagi. Pertanyaan pun juga sudah mulai masuk di WhatsApp kita. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua keluarga SIP. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Spesial untuk Anda keluarga SIP, nasyid Gantor dengan Bahagia Itu Mudah. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita kembali dalam program Dialog Sosial Budaya, masih dalam pembahasan hukum pernikahan sesuku di Minangkabau ya. Masih bersama dengan narasumber kita keluarga SIP, ada Ibu Dr. Wiranengsi MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang, dan juga ada Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA, Datuk Said Marajonan Putih ini sebagai tokoh adat dan budaya Sumatera Barat. Keluarga SIP, hukum pernikahan sesuku di Minangkabau. Segmen pertama kita sudah makin mencerahkan bahwasanya pernikahan sesuku ini boleh sebenarnya kalau tidak serumpun gitu ya, tidak sepayung gitu keluarga SIP ya, tidak sepesusuan misalnya ya. Jadi memang harus ditelusuri lebih lanjut gitu ya. Nah, keluarga SIP, kita ke pertanyaan yang masuk ini kayak cocok banget buat Bu Yamul. Ini dari 851581 sekian gini Bu ya. Beliau ingin izin Ibu Bapak narasumber ini, saya ingin menanyakan terkait dengan pernikahan balik kabako gitu ya. Nah, ini kenapa harus dianjurkan ya? Gitu. Nah, ini mungkin Bu ya, ini harus dikuatkan gitu Bu ya, alasan dibalik kenapa harus menikah ini balik kabako gitu istilahnya ya. Silakan Bu ya. Pulang kabako. Pulang kabako. Baik. Ya, tadi kita sampaikan pernikahan ini kan dalam rangka mengokohkan hubungan silaturahim. Baik. Nah, dua keluarga ya. Kan bukan laki-laki dan perempuan saja, tapi dua keluarga besar gitu. Nah, kenapa di Minangkabau didorong pulang kabako atau menikah dengan anak mama gitu? Coba bayangkan suami istri merintis usaha mencari rezeki, apakah di kampung atau di rantau, sekian puluh tahun. Nah, ternyata Allah takdirkan berpenghasilan, punya atau pencarian gitu. Nah, mungkin
pusako rendah gitu kan. Atau suami ini ternyata diminta juga oleh kaumnya menjadi datuk atau penghulu di kaumnya untuk memelihara, mengelola pusako tinggi. Iya. Nah, terus kalau seandainya nanti sampai ajalnya meninggal, apa lagi yang akan menguatkan hubungan dua keluarga besar ini? Iya. Tentu salah satunya adalah kalau ada di antara salah satu anak itu mau pulang ke Bako atau mau menikahi anak mamanya gitu, sehingga hubungan itu terus berlanjut gitu. Iya, iya. Nah, yang kedua, aset-aset itu tentu jauh lebih bagus tetap ke keluarga besar kita yang dua ini. Coba kalau masuk keluarga yang lain, ya, walaupun ini kita tidak menghalang, ini kan takdir masing-masing gitu ya. Iya. Kalau masuk satu keluarga yang lain, pasti mohon maaf urusan harta ini kalau iman kita tidak kuat, itu jadi masalah gitu. Rezeki pemberian dari Allah itu malah menjadi malapetaka gitu. Iya. Nah, jadi kenapa di Minangkabau dibolehkan, malah dianjurkan sebenarnya ya. Tidak semua dari anak itu ya, tapi salah satu aja cukup. Kalau dia punya anak 3 atau 4, nah salah satu dari anak itu mau pulang ke Bako gitu, atau mau menikahi anak mamanya, supaya hubungan kekerabatan, kekeluargaan itu terus berlanjut. Kenapa? Karena masih ada penyambungnya gitu. Ayahnya atau ibunya boleh meninggal karena itu sudah tertulis di mahfuz kan, ajal masing-masing. Tapi karena ada salah satu dari anaknya mau pulang ke Bako atau menikahi anak mamanya, hubungan kerabatan itu masih berlanjut. Kalau enggak pasti terputus. Tinggal menunggu waktu saja, 1 generasi atau 2 generasi udah habis. Nah, tapi kalau ada yang mau melanjutkan hubungan itu dengan pulang ke Bako atau menikahi anak mamanya, dia terus berlanjut. Iya. Nah, daripada nikah sesuku timbulkan masalah, baguslah kita melestarikan adat dan budaya kita, pulang ke Bako atau menikahi anak mama gitu kan. Terus juga anak mama kita atau Bako kita ada juga yang cantik dan ganteng. Iya, baik. Nah, kalau nikah sesuku, seperti diskusi kita sebelumnya kan merugikan secara genetik, secara adat dianggap keliru atau salah gitu kan. Nanti urusan pembagian atau pusako jadi bermasalah gitu kan. Masyarakat menganggap kita ini sebanyak itu calon istri atau calon suami dari suku lain, masa tidak bisa mencarinya gitu. Nah, berarti jangan-jangan ada sesuatu gitu. Kenapa dipaksakan nikah sesuku? Jangan-jangan kece orang Minang lah dulu bajak daripada kabau. Nah, itu mungkin. Kalau enggak kenapa dipaksakan gitu? Iya, benar sekali. Nah, mungkin ada sudah ada eksiden gitu kan. Ada telongsong gitu kan. Baik. Nah, jadi wajar penghulu nih mama mempertahankan tidak boleh nikah sesuku ini gitu, karena berisiko gitu. Nah, padahal ada peluang yang jauh lebih bagus dalam rangka melanjutkan hubungan kekerabatan, yaitu pulang ke Bako atau menikahi anak mama gitu. Oke, baik. Ini sebagai bentuk ya melestarikan atau bahkan memperkuat kekerabatan gitu. Dan kalau ke Bu Wir, kita Bu Wir, bagaimana pandangan Bu Wir terkait dengan pernikahan pulang ke Bako ini? Karena gini Bu Wir, sering ya dari lingkungan circle dari Tia sama teman-teman gitu ya, ketika melihat ada teman yang nikahnya tuh pulang ke Bako gitu ya, ini diketawain gitu diketawain langsung gitu, ini lo nggak berkembang banget sih, masa di situ aja gitu ya. Nah, sering akhirnya tren ini nggak jadi tren lagi gitu atau dibiasakan lagi, tapi hal yang agak digengsikan gitu Bu Wir, menikah pulang ke Bako. Jadi hal yang tidak diprioritaskan bahkan untuk generasi sekarang. Itu bagaimana Bu Wir? Ya, konstruksi budayanya ketika kawin ke Bako itu kan konstruksi lama gitu kan. Jadi seperti yang sampaikan Pak Mul misalnya kan adalah untuk kepentingan penjagaan harta, pusaka, aset-aset supaya tetap masuk dalam lingkaran keluarga itu. Kemudian untuk menjaga silaturahmi, hubungan kekerabatan yang telah ada sehingganya tetap lanjut. Karena memang kadang-kadang setelah bapak meninggal atau orang tua meninggal seperti putus, tapi karena ada yang menyambung itu maka hubungan itu
masih tetap terjaga. Nah, itu konstruksi yang terbangun ketika kenapa pilihannya menjadi ideal pernikahan pulang ke bako. Tapi kan perkembangan zaman pun sudah terjadi gitu. Perkembangan dulu kan misalnya kalau dulu kan kuat harta bersama tuh kan banyak. Sekarang kan harta pusaka tuh udah terbagi, ada pusaka tinggi, ada pusaka rendah, sudah mulai seperti itu kan. Kemudian sudah ada lagi orang kita sudah global, sudah internasional gitu, dan pergaulan juga semakin sudah jauh gitu. Kemudian orang melihat dulu kalau nikah itu seperti menikah dengan keluarga lingkup tersendiri itu menjadi suatu yang istimewa gitu. Nah, sekarang sudah banyak perubahan, bahwa sebenarnya kayaknya kalau menikah dengan keluarga-keluarga kayak orang nggak berkembang aja, kayak nggak ada pergaulan luas. Wajar saja muncul stigma atau kata-kata memang dia harus menikah dengan orang tua. Itu sebenarnya kalau kita antropolog melihat fenomenalia itu alamiah aja. Memang alamiah aja. Memang kalau realita kontekstualnya sudah berubah gitu. Jadi terjadi sekarang pandangan pulang ke bako tidak menjadi sesuatu yang sangat diidealkan sekali gitu. Malah muncul bahwa pulang ke bako kayak orang nggak berkembang. Kayak orang yang tidak punya relasi sosial yang lebih besar. Jadi maka malah pikiran sekarang keluar bako itu yang semakin baik, lebih berkembang. Jadi anak cucu yang dulunya di situ-situ aja, lu lagi gitu kan. Tapi dengan ada seperti berkembangnya itu lebih dunia, ya artinya cucunya hari ini mungkin dalam kerabat itu, tapi cucunya sudah berkembang tuh ke ada di luar negeri, ada di Belanda dan sebagainya. Kalau Bu Wit sebagai orang antropolog kan melihat alamiah saja. Kenapa itu berubah? Karena masyarakat tidak menjadi kebutuhan lagi. Kenapa masyarakat mempertahankan? Karena masyarakat itu menjadi kebutuhan dan dianggap itu adalah identitasnya dan nilai-nilai yang memang harus dia jadikan pedoman hidupnya gitu. Ketika dikaitkan dengan agama kan ada ketika itu berkaitan dengan lillah memang harus kita pertahankan, tapi kalau berkaitan dengan hablum minanas lain lagi, kesepakatan dari ijtima ulama untuk ijtima orang banyak untuk melakukan perubahan. Nah itu kalau kita melihat, kita nggak kalau seorang kita yang antropolog itu memang melihat masyarakat tuh dipandang aja sesuai dengan dia maunya apa, kebutuhan nilai apa yang dia anut, nilai itu berpadu kemana. Kalau misalnya lari dari ajaran agama Islam berarti dia tidak, berarti ada sebuah keyakinan beragama Islamnya juga berubah. Baik. Ini sepertinya seru nih karena ada dua pandangan gitu. Dua pandangan nih dari kacamata antropolog seperti ini. Tapi sebenarnya pada dasarnya bebas memilih keluarga sip ya. Dan kemudian sebenarnya lebih kepada yang dimaksud oleh Bu Yamul tadi, bagaimana kekuatan gitu ya. Ada poin plus dari kenapa harus memilih untuk menikah pulang ke bako seperti sudah dijelaskan tadi gitu ya Bu ya. Dan ini kadang kenapa mungkin masyarakat sekarang, anak muda, anak kemenakan kita tidak tertarik untuk pulang ke bako karena tidak tahu alasan tadi gitu ya Bu ya. Tidak tahu penguatan-penguatan tadi mungkin. Apakah seperti itu Bu ya atau bagaimana? Iya, jadi tadi kan kita menyandingkan ya nikah sasuku atau pulang ke bako atau menikahi anak mama. Jauh lebih bagus menikahi anak mama atau pulang ke bako gitu. Iya benar. Daripada memaksakan nikah sasuku itu. Kenapa? Karena itu tadi jangan-jangan ada sesuatu sudah terjadi sebelumnya gitu kan. Baik. Nah, ketika kita bicara nikah pulang ke bako atau menikahi anak mama, ternyata itu sangat mulia gitu. Secara agama tidak terlarang, secara adat itu mengokohkan, melestarikan hubungan kekerabatan gitu. Baik. Dan itu kan salah satu tujuan pernikahan ini. Ya benar. Maka tidak betul juga anak-anak muda milenial Gen Z hari ini menganggap hina atau mencemooh atau membuli kalau ada temannya nikah pulang ke bako gitu. Itu yang betul gitu. Dalam rangka melestarikan adat dan budaya Minangkabau kita. Siap. Nah,
kalau nikah sesuku tadi, nah itu seharusnya dipahami ya, ada mudarat ya, yang itu bukan asumsi lagi, tapi sudah terjadi berulang-ulang sehingga para pendahulu kita, para nenek mama sudah menjadikannya sebagai adatnya, regulasi yang harus dipatuhi. Karena itu adalah larangan, maka kalau larangan itu dilanggar, memang wajar ada dando atau sanksi gitu. Iya. Nah, Iya. dan saya sangat sepakat dengan daerah-daerah atau negara-negara yang masih konsisten menerapkan sanksi adat itu gitu. Kenapa? Karena kalau itu tidak kita kuatkan, tidak kokohkan, nah itulah nanti pada akhirnya adat budaya kita ini tinggal menjadi cerita saja gitu. Padahal dia sebenarnya ada perintah pasti ada manfaat, ada larangan pasti ada mudarat gitu. Iya, sebenarnya itu kuncinya memang sosialisasi dan internalisasi nilai Baik. dari kenapa konteks adat itu muncul itu Iya, sebetulnya, gitu. iya. Nah, itu yang mungkin kelemahan kita selama ini, kita nggak mencoba kenapa ini terjadi, kenapa ini dilakukan. Iya. Dasarnya itu yang tidak muncul. Baik. Jadi sosialisasi, internalisasi nilai, maka PKBAM itu sebenarnya salah satu jalan kita alternatif untuk mengenalkan budaya Minangkabau itu. Berarti ini bisa jadi solutif ya untuk dilakukan. Tapi sayangnya sekarang sudah mulai ya udah ada pergantian nama sebenarnya Bu Wir untuk pembelajaran budaya Minangkabau. Budaya alam Minangkabau. Sekarang Tapi sudah beralih PKBAM. PKBAM. Pendidikan karakter budaya alam Minangkabau. Tapi itu hanya ada di sekolah dasar saja gitu ya, atau sampai sudah SMP, SMP, SMA. Artinya sebenarnya PKBAM itu sebenarnya kita memaknai kebudayaan itu sebenarnya mentalitas. Kalau di ujung lagi karakter. Baik, gitu. baik. Jadi sebenarnya di dalam proses kebudayaan ada karakter yang terbentuk, karakter baik dan karakter yang mulia. Gitu. Iya. Di balik tradisi-tradisi yang banyak itu, di balik gerakan kebudayaan itu banyak karakter-karakter terbaik yang dibentuk sebagai identitas orang yang mulai punya peradaban. Maka dibilang makanya pendidikan karakter budaya alam Minangkabau. Kenapa kawin sasuku tidak boleh gitu? Kenapa kawin dengan anak ninyak mama itu diperlukan? Ada kan karakter membangun silaturahmi, karakter menjaga hubungan baik, karakter dalam menghormati orang-orang dalam keluarga yang lebih luas kan. Ada makna-makna yang sangat benar sekali. Ketika kebudayaan itu perlu dilestarikan. Iya, gitu. Iya, benar sekali. Jadi ibaratnya apapun itu sebuah keputusannya, Minangkabau tuh kaya banget ya dengan sebuah ada kebijakan ataupun aturan, apa sih ada alasan di balik itu semua gitu. Nah, kita lanjut ke Buya Mul ini. Terima kasih Bu Wir. Kita jawab pertanyaan selanjutnya Bu ya. Ada pertanyaan dari 25078 sekian gini. Bagaimana caranya agar bisa bertahan gitu ya dengan pernikahan yang tidak sesuku, dalam artian mungkin akan ada perbedaan adat istiadat dan lain sebagainya. Nah ini jadi kecemasan lagi gitu ya, ketika menikah dengan tidak sesuku pasti beda lagi nih, kenal keluarga barunya gitu ya, atau mungkin belum lagi adatnya kadang berbeda gitu, berbeda caranya gitu tuh gimana Bu ya? Itu poin berikutnya yang ingin saya sampaikan. Ternyata betul ada pertanyaan gitu ya. Iya. Baik. Kenapa di Minangkabau ini didorong kita menikah, menikahi anak mama atau pulang kabako, atau menikah dengan orang yang sukunya berbeda tapi di lingkup Minangkabau gitu. Baik. Nah, so kalau dia tidak sukunya ini, dalam artian suku yang lebih besar nih Bu Wir ya, suku Minangkabau atau adat Minangkabau, kalau dia nikah misalnya, mohon maaf, laki-lakinya orang Minang, perempuannya orang Jawa, anaknya lahir, apa suku anaknya? Oke, baik. Tidak berkampung, tidak bersuku anaknya kan? Nah, kenapa? Karena kita menganut sistem matrilinear kan? Iya. Nah, atau tapi cerdasnya sebelumnya ada Melako. Ibunya misalnya Medan gitu kan? Apa suku ibunya di Medan? Tidak ada gitu. Iya. Nah, atau sebaliknya, ibunya orang Minangkabau, ayahnya orang luar Minangkabau, misalnya Medan atau Jawa atau Sunda gitu.
oleh orang Jawa atau Sunda, ini dianggap anaknya nih bukan orang Jawa atau Sunda kan? Tapi oleh orang kita pun, oleh Minangkabau jadi bermasalah juga gitu. Nah, makanya dulu di awal-awal perkembangan peradaban adat Minangkabau ini dilarang nikah sasuku yang itu adalah dunsana gitu. Tapi yang suku lain yang berada di Minangkabau itu didorong. Di luar dari Minangkabau juga dilarang gitu kan. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu merusak adat dan budaya. Kalau orang Jawa menjadi sumandonya orang Minang, tidak mengerti adat dan budaya kita. Tidak tentunya cara menghormati nenek mama Pengulu, cara menghormati mama rumah gitu kan. Nyanggap data seorang saja kan. Jadi sumber masalah kan. Jadi akhirnya terjadi konflik adat kebudayaan gitu. Nah, tapi hari ini karena seperti disampaikan oleh Bu Dokter tadi, karena perkembangan peradaban manusia sudah semakin berkembang, adat budaya juga sudah terjadi interaksi yang luar biasa, semakin global. Inilah bukti adat Minangkabau ini bisa menyesuaikan, beradaptasi gitu. Ketika misalnya calon suami atau istri tidak orang Minangkabau, bisa dia dilakokkan ke suku lain, maka dia tetap menjadi orang bagian Minangkabau gitu. Baik. Artinya terbukti kan bahwa ketika ada persoalan pasti ada jalan keluar, solusinya. Ada solusinya. Ya, benar sekali. Itulah peran fungsi nini mama atau pengulu. Karuah kamanjanihan kusik menyelesaikan, bukan dipertentangkan gitu. Baik. Jadi jangan kita ngotot dengan nikah susuku tadi, karena itu ada kecurigaan gitu ya. Iya, mungkin benar. ada sesuatu yang sudah terlongsong terjadi. Kenapa kita tidak lestarikan budaya kita, pulang ke bako atau menikahi anak mama kan? Nah, atau kalau seandainya kita ditakdirkan dapat jodoh tidak orang Minangkabau, nah lakokkanlah calon istri atau suami kita nih ke suku yang ada di nagari kita, sehingga dia seiring dengan perjalanan waktu bisa belajar, beradaptasi, menyesuaikan diri, bahkan mendalami adat dan budaya Minangkabau. Nah, maka adat Minangkabau ini tetap akan kokoh dan lestari. Baik, luar biasa. Ini masih banyak hal yang ini ditanyakan sebenarnya Bu Wir, tapi kita ke segmen terakhir aja nanti ya, Bu Wir dan juga Bu Yamu, terkait dengan pembahasan hukum pernikahan sesuku di Minangkabau. Keluarga Sip, terima kasih yang sudah bertanya, semoga terjawab. Nanti ada yang bertanya kembali, silakan di line tertentu kita di 0812-220-10159. Setelah informasi yang berikut ini, keluarga Sip pastikan masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali pada segmen terakhir ini pembahasan di hari ini. Wah, sayang banget kalau nggak dimanfaatkan untuk bertanya sebanyak-banyaknya ke narasumber kita di hari ini. Masih bersama dengan Buya Mulyadi Muslim, ini keluarga Sip, sebagai tokoh adat dan budaya Sumatera Barat, dan juga bersama dengan Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang, ini ada Bu Dr. Widaningsi MSI ya. Baik, kita ke segmen terakhir ini. Sayang sekali waktu harus membatasi kita gitu ya keluarga Sip, dan kita langsung merujuk kepada closing statement pembahasan hukum pernikahan sesuku di Minangkabau. Kita ke Bu Yamu terlebih dahulu, silakan Bu ya. Ya, dengar pemirsa Sip FM dimanapun berada, dalam kajian adat dan budaya ataupun pendekatan keagamaan kita, karena sudah menjadi platform falsafah kita adat bahasa Indonesia, syarat bahasa Indonesia kitabullah, maka kita sebagai umat Islam, masyarakat Minangkabau perlu memahami, kita ketahui atau tidak,
perlu kita pahami bahwa tidak ada perintah dalam agama ataupun adat kecuali memang itu insya Allah ada kemaslahatan. Begitu juga tidak ada larangan dalam agama ataupun adat kecuali memang mungkin itu ada mudarat. Kita mengetahuinya atau belum, cepat atau lambat pasti akan merasakan itu gitu. Nah, oleh karenanya ketika kita melakukan sebuah tindakan memang perlu mendalaminya, melihatnya, mengkajinya secara mendalam dan komprehensif. Kata orang Minang, manggawi sabi raso, menyawak sabi gayuang. Artinya apa? Kita pelajari sampai tuntas gitu. Nah, setelah itu baru kita membuat kesimpulan gitu. Jangan langsung serta merta gitu. Karena ada kepentingan subjektif kita, lalu kita mengatakan saya tidak bangga jadi orang Minangkabau gitu. Nah, itu kan tidak benar. Padahal karena keterbatasan kita atau emosional kita yang mungkin belum matang, belum dewasa, sehingga akhirnya mempertanyakan, mempertentangkan aturan-aturan adat, apalagi mempertentangkan nilai-nilai agama dengan adat. Tentu pada akhirnya jadi kontroversial dan itu merugikan kita semua kan? Yeah. Jadi mari kita punya semangat belajar mendalami adat dan budaya kita. Tapi sebelum itu ada kesempatan buat kita yakinlah bahwa adat dan budaya Minangkabau ini insya Allah sejalan dengan nilai-nilai agama, sehingga tidak perlu kita mempersoalkannya. Tapi yang kita butuhkan adalah semangat untuk melestarikan atau mengamalkannya. Ya, baik, luar biasa. There is no justification, keluarga Sip. Jadi proud to be Minangnis ya. Jadi bangga menjadi masyarakat Minangkabau dan tidak perlu banyak justifikasi terhadap apa yang sudah digariskan, bahkan apa yang dianut dalam kepercayaan di adat Minangkabau gitu ya. Baik, kita ke Bu Wir untuk closing statementnya. Ya, terima kasih. Sebenarnya setiap tradisi, setiap kegiatan dalam rangka kebudayaan Minangkabau itu kan ada nilai dan maknanya, ada maksud baik, ada sebuah kebaikan bersama. Nah, untuk memahaminya memang harus kita melihat, mempelajarinya secara mendalam. Dan ketika kita memahami dasarnya apa, konteksnya apa, maka tidak menimbulkan persangka buruk terhadap adat dan kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Itu di tataran kita sebagai bagian dari identitas budaya Minangkabau. Nah, di tataran orang pihak luar juga harus memandang kebudayaan itu relativisme kebudayaan. Lihatlah kebudayaan orang itu sebagaimana orang itu memandang kebudayaannya, sehingga kita tidak punya labeling negatif terhadap kebudayaan orang. Kita kan sering mendengarkan, oh orang Minang tuh baatu. Tapi ketika kita mengetahui apa sih nilai dan makna setiap tradisi yang dia munculkan itu, ternyata maha kaya, maha kebaikan, maha membangun keteraturan sosial yang ada di dalam masyarakat gitu. Nah, kenapa harus ada kawin, tidak boleh kawin sasuku, kenapa harus dianjurkan menikah dengan anak mama gitu. Itu kan punya keinginan kebutuhan-kebutuhan sosial bersama dari masyarakat bersangkutan dan mewujudkan sebuah keteraturan sosial. Jadi untuk itu juga kembalilah belajar juga apa yang ada di dalam adat budaya kita sendiri, identitas kita sendiri. Bisa dilakukan secara informal, bisa secara formal, bisa melalui pendidikan keluarga maupun pendidikan sekolah yang sudah mulai digalakkan melalui PKBAM. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi keluarga sih dari closing statement kedua narasumber kita di hari ini semakin mengingatkan dan menyadarkan kita ya bahwasanya sebenarnya kita sudah cukup kaya banget dengan apa yang sudah tertulis dalam aturankah itu dan juga ada istiadat di Minangkabau, sehingga semua yang kita lakukan itu sudah ada guideline-nya gitu ya keluarga sip. Jadi tidak salah melangkah gitu ya. Bahkan memberikan animo-animo, bahkan stigma yang tidak baik kepada apa yang sudah kita jalankan dalam adat istiadat di Minangkabau, seperti itu ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Anda yang sudah bergabung untuk program Dialog Sosial Budaya. Nantikan setiap Rabunya keluarga sip dengan materi-materi yang menarik, insya Allah akan kita sajikan untuk Anda. Baik, terima kasih Buya atas kehadirannya di hari ini, dan juga Bu Wir atas kehadirannya di sela kesibukan. Insya Allah masih menghadirkan diri untuk kesini ya, diskusi bersama dengan kita. Baik, itu dia keluarga sip, saya sahabat Syaranda
Tia Zahra mohon pamit juga dalam program Dialog Sosial Budaya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.